semua pada kesempatan pagi di hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023. Kami dari Polres Lebak khususnya sebagai melakukan press control terhadap pengungkapan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan khususnya R2 dengan pencurian spare part kendaraan R2. Langsung kami materinya yaitu press release atau press conference pengungkapan kasus dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan kendaraan R2 dan spare part kendaraan R2. Sebagai pembukaan, kami menindaklanjuti perintah Bapak Kapolda Banten, Irjen Pol Profesor Dr. Rudi Erianto Hadi Nugroho untuk mengikat habis pelaku kejahatan jalanan atau street crime yang meresahkan masyarakat, sehingga Satreskrim Polres Lebak tindak cepat mengungkap kasus-kasus kejahatan jalanan khususnya pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Lebak. Dari pengungkapan tersebut berhasil mengamankan 5 orang diduga pelaku, 14 kendaraan R2 di samping kiri kita, serta puluhan spare part kendaraan R2 dan dengan berbagai merek serta alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Ada kunci T, ada linggis, serta ada mata kunci obeng. Langsung ke kronologi kejadian. Yang pertama, telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023, diketahui sekitar pukul 1 siang atau 13.00 di rumah cantik Al Rijan, Jalan Raya Maja, Adiasa, kilometer 01, Kampung Maja Pasar, Desa Maja, Kecamatan Maja. Untuk kronologis kejadian awalnya, pelapor berangkat dari rumah sekitar jam 8 sampai di tempat kerja jam 8.15. Kemudian pelapor memarkirkan kendaraan. Jam 1 siang, pelapor melihat ke arah di mana kendaraan R2 diparkir atau disimpan. Pelapor melihat diduga pelaku berjumlah 2 orang. Yang satu posisi sudah di atas kendaraan milik pelapor, membawa kabur kendaraan tersebut. Adapun pelaku melakukan tindak pidana pencurian dan pemberatan dengan cara merusak konstan. Dengan adanya kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 18 juta rupiah, sehingga kemudian pelapor melaporkan ke Polsek Maja untuk dilakukan proses lebih lanjut. Nomor 2, kronologi kejadiannya tentang spare part. Pada hari Sabtu tanggal 2 September sekira pukul 3 sore atau 15.00 di Kampung Umum Timur, RT 3 RW 1, Desa Sindang Mulia, Kecamatan Maja, telah terjadi tindak pidana pencurian dalam kurung spare part motor di sebuah rumah yang dibuat sebagai gudang alat-alat spare part kendaraan bermotor oleh pemiliknya, Saudara AF bin Muhammad Yatman. Rumah yang dibuat gudang tersebut dijaga dan dibersihkan oleh istri terlapor, yaitu Saudara Semiati, dan mertuanya, Saudari Iin. Pada waktu mau dibersihkan, yaitu tanggal 2 September, sekira pukul 3 sore, ternyata barang-barang yang sudah disimpan oleh suaminya habis. Diperkirakan pelaku masuk dengan cara merusak dinding bilik rumah pelapor, total kerugian sekitar 200 juta. Sehingga pelapor melaporkan ke Polres Lebak. Nomor 3, kejadian hari Minggu tanggal 6 Agustus sekira pukul 6 pagi, ada satu unit sepeda motor jenis Honda Revo Nopol A3357NU, diketahui sekira pukul 6 pagi di kosan yang berada di Kampung Cimesir, Desa Rangkas Bitung, Kecamatan Lebak. Lanjut ke R2 lagi pada hari Selasa 8 Agustus 2023 jam 4 pagi telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu satu buah motor Honda Scoopy Nopol A6220OL beralamat di Jalan Hasan,
Jalan TV Hasan, Kampung Mesir, Rangkas Bitung Kota. Lanjut. Kronologis memang. Langsung ke orang yang berhasil kita amankan atau diduga pelaku. Mungkin rekan-rekan bisa perhatikan di belakang kami ada 5 orang diduga pelaku. Untuk inisialnya ataupun identitasnya, nomor 1 nama WS, usia 24 tahun, pekerjaan buruh, harian lepas, alamat sesuai identitas, Kampung Pingko, Desa Sukanegara, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak. Yang nomor 2, inisial AE, usia 32, pekerjaan wira swasta, alamatnya Kampung Cipungku, Desa Maraya, Kecamatan Sadira. Untuk nomor 3, yang diduga pelaku pencurian spare part, identitas AA, usia 22 tahun, buruh lepas, pekerjaannya alamat Kampung Dengung, Desa Sindang Mulia, Kecamatan Maja. Yang nomor 4, IA, usia 29 tahun, pekerjaan wira swasta, yang tetanggaan ini alamatnya sama, Dengung Timur, Desa Sindang Mulia, Kecamatan Maja. Yang nomor 5 yang kita amankan diduga pelaku tindak pidana pencurian yang berbatan, inisial RA, usia 23 tahun, pekerjaan buruh, alamat di Karanganyar, Desa Damas, Dirinten, Kabupaten Lebak. Untuk PP-nya bisa disaksikan sendiri, untuk tipe-tipe motornya sudah rekan-rekan ketahui. Yang jelas jumlahnya 14 unit. Untuk spare part-nya mungkin kelihatan nggak terlalu banyak, tapi harganya ratusan juta. Karena spare part yang asli ataupun ini cukup mahal, walaupun ini harga di pedagang. Untuk lanjut ke pasal ya, pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman penjara hingga 7 tahun. Demikian rekan-rekan media ataupun para perwira secara penyidik. Nanti untuk tanya jawab, ini juga memberikan kesempatan dari saya ataupun dari Pak Kasat atau penyidik bisa memberi penjelasan yang dibutuhkan. Demikian, silakan. Dulu atau mau tanya jawab dulu? Mohon izin komandan, mohon izin 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3. Dan mereka satu komplotan atau belum? Mereka bukan satu komplotan, tetapi bekerja sendiri-sendiri. Mereka tidak satu komplotan karena TKP yang mereka buat juga berbeda. Unit ini masih di tangan pencuri apa udah pindah ke? Unit ini berhasil kita amankan dari para tersangka sejumlah 14 motor. Terima kasih. Maksudnya masih di tangan pelaku pencurinya atau udah pindah ke penadah? Masih di tangan. Untuk para tersangka ini kebetulan mereka pernah juga melakukan aksi di luar Lebak, tapi lebih dominan mereka melakukan aksi pencurian di Lebak. Untuk pencurian underdeal ini ada berapa orang? Untuk pencurian underdeal ini tersangka kita amankan 2 orang dengan inisial AA dan IA. Modusnya apa bang? Congkel atau? Modusnya bobol rumah, dia mencongkel pakai linggis ini. Menggunakan linggis. Malam hari bang? Untuk pencongkelannya sendiri dia malam hari. Ada sedipis nggak bang? Belum ada. Lagi?
himbauan dari Ya, mohon izin terima kasih kepada Bapak Kapolres Lebak, yang saya hormati Pak Kapolres Lebak, Pak Kasat, Reskrim, para penyidik, juga rekan dari media. Dengan kejadian tidak pidana di wilayah hukum Polres Lebak, ya tentunya menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga Kamtibmas, ya dengan pemolisian masyarakat dan lain-lain. Dan juga bantuan dari rekan-rekan bagaimana sama-sama menjaga Kamtibmas jiwa kita. Apalagi menjelang ya kita tahun politik menjelang pemilu 2024 yang memang tahapannya sudah dimulai dari sekarang. Tentu sedikit banyaknya akan mempengaruhi kepada stabilitas Kamtibmas. Apalagi sekarang ini kemarau panjang, ya, fenomena El Nino tentu mengganggu stabilitas perekonomian. Nah ini berkaitan juga tadi dengan peningkatan gangguan di masyarakat, terutama masalah ekonomi. Jadi kami berharap kita sama-sama dengan berbagai kemampuan kita, ya, profesi kita, sama-sama menjaga wilayah hukum Polres Lebak ini selalu kondusif, masyarakatnya tertib, para pelaku kejahatan juga bisa kita deteksi, dan juga dalam rangka menjelang pemilu ini kita harapkan ya dengan kita sama-sama menjaga Kamtibmas ini bisa berlangsung dengan aman, tertib, lancar. Ya. Biasa perbedaan di masyarakat tentu ada, tapi ini dalam demokrasi kita sama-sama memberikan pemahaman pendewasaan kepada warga masyarakat. Pilihan boleh berbeda, ya, warna boleh berbeda, tetapi tujuannya sama, yaitu bagaimana kita memakmurkan negeri ini, khususnya di wilayah kita, yaitu wilayah hukum Polres Lebak. Jadi mohon mungkin kepada rekan-rekan juga sebagai pendelegasian ya, dari kami juga dari kepolisian, sebagai corong dari masyarakat juga, tentu bisa membantu bagaimana masyarakat bisa memahami, bisa menyadari, bisa tetap mempererat persaudaraan, tali silaturahmi dalam rangka mensukseskan, mengamankan pemilu tahun 2024. Besar harapan kami seperti itu, ya Bapak Kapolres, saya dan yang lain-lain tentu sebagai sesuai dengan tupoksinya, ya selaku pembina Kamtibmas, ya ingin bahwa wilayah kita tertib, aman dan lancar. Selaku penegakan hukum tentunya rekan-rekan juga sudah bisa menyaksikan bahwa kami eksis ya dalam hal ini bagaimana memberantas kejahatan, ya menegakkan hukum di wilayah kita agar masyarakat bisa tentram, damai. Ya, dalam tugas pokok yang ketiga yaitu memberikan perlindungan, pemahaman dan pelayan kepada masyarakat, tentu kami selalu turun tangan bagaimana masyarakat membutuhkan apa, ya dan lain-lain. Tentunya baik dari segi keamanan, dari segi kesejahteraan, kita senantiasa berkolaborasi dengan unsur-unsur terkait, ya dengan pemangku kebijakan yang lain, bersama-sama bahu-membahu, ya membantu warga masyarakat. Jadi demikian yang saya sampaikan. Mohon kepada rekan-rekan juga memberikan suatu support bagi masyarakat supaya mereka juga merasa bahwa keberadaan kita akan bermanfaat bagi mereka semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira cukup. Terima kasih atas kerjasamanya. Banyak diri wilayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.